Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dimanapun berada dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman Tuhan membawa keimanan kita semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan pada hari ini, sehingga kami diberikan satu kesempatan yang indah untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, untuk kami dibawa semakin dalam pengenalan akan firman-Mu, dan kami terus dibawa juga untuk semakin mengerti tentang kasih yang begitu besar yang Kau telah nyatakan untuk kami. Tuhan, terima kasih, pimpin kami dan pimpin seluruh kehidupan iman percaya kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema, memang sulit. Matius 5 ayat 44 sampai dengan 45, demikian firman Tuhan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapa-Mu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Hari ini kita ingin berbicara tentang salah satu perintah utama Tuhan yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Yang dimaksud dari salah satu perintah utama, kasihilah Tuhan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tercatat dalam Matius 22 ayat 39. Sikap mengasihi orang lain itu terkadang begitu sulit untuk kita lakukan, khususnya terhadap orang-orang yang aneh, orang yang menyebalkan, apalagi terhadap orang yang telah melukai hati kita. Jangankan orang-orang yang telah disebutkan tadi, orang yang kita senangi sekalipun sulit untuk kita kasihi. Sikap sulit untuk mengasihi dikarenakan kita belum bertumbuh atau dewasa kerohaniannya, sehingga yang muncul adalah sifat egois, yaitu mementingkan diri sendiri lebih menonjol dibandingkan untuk mengasihi orang lain. Sikap kasih adalah sikap yang tidak mementingkan diri sendiri, dan ini memang sulit untuk diterapkan. Apalagi akan terasa sangat sulit sekali apabila orang lain datang dan memohon pada kita untuk meminta pertolongan di saat keadaan kita juga sedang membutuhkan pertolongan. Ini memang sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, karena orang tersebut bukan membutuhkan arahan dan pengetahuan dari apa yang kita ucapkan, melainkan butuh tindakan yang kita lakukan. Sesuatu yang lebih sulit lagi bila diperintahkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saat orang yang hendak kita kasihi adalah orang yang telah mengecewakan, mengkhianati, menghancurkan masa depan, bahkan sampai kita menderita. Bukankah sesuatu yang sangat dan sangat sulit untuk kita lakukan? Memang sulit, tetapi ini merupakan perintah untuk kita lakukan. Kita tidak akan sanggup untuk melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Dan ini perlu kasih Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak bersyarat untuk melingkupi seluruh pikiran dan hati kita. Kasih seperti ini ukurannya bukan berdasarkan sebab akibat, bukan juga secara emosional, tetapi jenis kasih yang diperintahkan pada kita adalah jenis kasih yang utama. Perintah untuk mengasihi seperti ini sesungguhnya masih ringan dibandingkan contoh yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, yaitu menyelamatkan diri kita dengan rela berkorban mati di kayu salib, menebus sesuatu yang tidak layak. Jadi wajar kalau kita mengatakan itu sulit, dan memang itu sulit, tetapi kita mampu melakukannya ketika kita membuka hati dan meminta agar kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Maka Tuhan akan mengalirkan kasih tersebut dan itu akan tumbuh dalam hati kita. Karena mengasihi itu sesuatu yang sulit, tetapi Yesus memberikan perintah mengasihi sesama itu sebagai perintah utama.
dan itu merupakan perintah yang serius dan penting untuk kita lakukan. Yesus menempatkan pentingnya kasih terhadap sesama manusia langsung setelah hukum untuk mengasihi Allah. Kasih Allah memampukan orang-orang Kristen untuk saling mengasihi, bahkan dalam keadaan sukar sekalipun. Kasih itu tidak berasal dari sumber-sumber manusiawi, melainkan dari Allah sendiri, karena Ia tinggal dalam orang percaya dan mengasihinya. Tercatat dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita sekarang sebagai orang Kristen telah menjadi bagian dari orang pilihan Allah, karena Allah telah memilih kita, bukan kita yang memilih untuk percaya pada Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 16. Maka Paulus menambahkan bagaimana kita harus berperilaku sebagai orang pilihan Allah. Dalam Kolose 3 ayat 12-14, Paulus mengatakan, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Paulus mengingatkan orang-orang percaya akan kedudukan mereka dalam hubungan dengan Allah sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Sebelum ia menggambarkan cara mereka harus saling mengasihi, karena itu hukum utama kedua. Kasih adalah sesuatu yang kita lakukan, bukan sesuatu yang kita ketahui dan rasakan. Jadi, untuk mengasihi memang sulit, tetapi itu tidak menjadi sulit bila kita melekat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan mengalirkan kemampuan tersebut, dan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu melakukan perintah utama dan terutama. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat hari ini di mana firman-Mu mengingatkan kami dan mengajarkan kami agar kami tetap mengasihi Engkau, Tuhan, dan mengasihi sesama. Itulah hukum utama yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Maka dari itu, Tuhan bawa kami untuk kami mampu melakukannya. Memang itu sesuatu yang sulit, terlebih ketika kami harus mengasihi orang-orang yang telah mengecewakan kami, orang-orang yang telah mengkhianati kami, bahkan orang-orang yang telah menghancurkan masa depan. Tuhan, bukan hanya itu saja, bahkan orang yang sampai membuat diri kami menderita, tapi perintah-Mu mengajarkan untuk kami tetap mengasihi. Tuhan, pimpin dan kuatkan hati kami agar kami melakukan ini, dan biarlah Engkau sendiri yang mengalirkan itu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menerapkan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, karena ini menjadi satu hal yang penting bagi kami. Ketika kami lepas dari hal ini, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara lain yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memampukan, dan Tuhan akan melepaskan semuanya itu untuk kepentingan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, terima kasih buat kesetiaan saudara yang telah mendengarkan renungan ini. Biarlah berkat Tuhan menyertai kehidupan saudara. Mari jadilah berkat, saudara dapat membagikan renungan ini kepada teman-teman yang lain, agar renungan yang saudara cintai mencapai
subscriber 1000. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara.